Halo, ketemu lagi di video yang kedua, tapi untuk pertemuan yang keenam. Keenam, oke. Terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Terima kasih juga mau bergabung dan mau mendengarkan cablakan saya tentang apa yang nanti saya bahas untuk kelas kita selanjutnya. Oke, kelas selanjutnya ini melanjutkan dari kelas kita yang kemarin di pertemuan kelima. Itu pertemuan kelima tentang strategi inovasi. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah nonton yang ke strategi kelima kemarin, berarti kalian juga absennya belum masuk. Oke, kalian nonton ya video yang pertama kemarin, nanti mungkin linknya ada di atas sini, oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita kan masih ngobrolin tentang Lean Startup. Kemarin kita sudah sampai di Lean Canvas ya. Kalian sudah bikin Lean Canvas. Terus udah gitu di salah satu bagian Lean Canvas itu ada kolom yang isinya adalah Key Metrics. Nah, kadang-kadang di bagian Key Metrics itu orang-orang suka bingung. Ini apa yang diisi ya? Apa yang diukur ya? Terus frameworknya kayak apa, batasan-batasannya kayak apa gitu. Bisa sebebas merpati kah? Atau misalnya harus ada guideline yang diikuti gitu ya. Nah hari ini saya akan membedah tentang apa yang harus diisi di kolom key matrix itu. Nah judulnya pertemuan kita hari ini adalah bajak laut tukang hitung. Kalian mau tahu kenapa bajak laut tukang hitung dan kenapa saya pakainya bajak laut? Karena kita akan membahas sesuatu yang dikenal dengan nama Pirate Funnel. Yes, Pirate Funnel. Funnelnya bajak laut. Nah, kenapa dibilang Pirate Funnel? Nah, di dalam Key Matrix ini ada lima metrik yang harus kalian ukur ya, ada 5 metrik yang harus kalian ukur. Apa aja sih metrik itu? Nah, metriknya adalah ini yang disebut dengan key macro matrix ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa 5 key macro matrix itu terdiri dari sebuah singkatan gitu ya. Yang singkatan ini terdiri dari AARRR. Double A triple R ini adalah mewakili atau singkatan dari acquisition, activation, retention, referral, dan revenue. Kelima langkah ini digunakan untuk memahami customer kamu. Jadi kalian bisa lihat nih customer journey-nya seperti apa. Dari mulai acquisition-nya ketika mereka datang sampai akhirnya mereka bisa membagikan link referral atau mereka dengan senang hati berbagi kepada temannya mengenai produk kamu gitu. Sehingga mereka juga mengikuti jejak teman-teman yang sudah lebih dahulu menjadi konsumen di usaha kita atau konsumen produk kita. Nah, ini ada acquisition, activation, retention, revenue, dan referral. Kelima makrometrik ini akan kita bahas secara mendetail di video berikut ini ya, di video ini. Oke, nah sebelumnya untuk kita tahu apa sih artinya, apa sih definisi masing-masingnya, mari kita lihat dulu karena yang namanya R ini atau Pirate Funnel ini punya sebuah framework. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa untuk acquisition itu ada 2 user action yang bisa kita jadikan patokan. Ada yang pertama visit apps. Ada berapa orang sih yang visit gitu ya? Ada berapa orang yang datang ke aplikasi kalian, ke aplikasi lah, ke websitenya lah gitu ya. Nah itu bisa dilihat apakah seberapa banyak gitu ya orang-orangnya. Kemudian nanti juga ada value-nya. Kemudian acquisition ini juga bisa dilihat berapa lama sih mereka main-main atau berapa lama mereka menjelajah website kalian atau aplikasi kalian. Ya itu bisa dilihat juga. Nah itu adalah acquisition. Kemudian untuk activation itu ada 2 patokannya, subscribe to newsletter sama signs up for free trial. Nah itu bisa kalian lihat untuk menjadi ancer-ancer activation. Sementara kalau retention antara mereka membuka email yang kalian kirimkan atau mereka klik through ke web kalian, kemudian misalnya mengunjungi aplikasi kalian lebih dari 3 kali dalam waktu 30 hari. Ya, kemudian yang referral ini nih sebenarnya yang paling asik guys. Ketika mereka sudah merasa mereka mendapatkan manfaat dari aplikasi kalian atau dari website kalian, mereka akan membagikan link website kalian atau link aplikasinya kepada teman-teman yang lain, ke kakak, ke adik, ke teman, ke tetangga, ke pacar, ke calon mertua, itu semua dikasihin. Oh ini keren loh gitu ya. Ini keren loh, harus banget dicoba misalnya kayak gitu. Nah, referral inilah yang akan generate revenue atau pendapatan. Pastinya kalau kita usahakan kita pengennya ada suara celing 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 gitu ya. Yang ngapain kita usaha kalau kita nggak nungguin bunyi celing celing itu? Kalau misalnya kita nggak nungguin celing celing itu, tapi kita masukinnya ke kenceleng, ya mendingan kita bikin yayasan aja. Itu lebih bagus dan lebih mulia, bener nggak? Tapi kalau misalnya kalian nanti udah sukses, ya jangan lupa ya selalu harus banyak berbagi. Oke, karena orang-orang yang
paling berarti adalah orang-orang yang bermanfaat bagi kaumnya ya. Oke, wah lanjut nanti jadi salah nih, ini jadi salah ruang nanti ya, bisa jadi Mama Dedeh in action ya. Kalau Mama Dedeh mah ilmunya sudah luar biasa, saya mah masih pendek ilmunya teman-teman. Mari kita belajar di sini aja sama-sama ya. Oke, next kita lihat, kita jelaskan satu-satu. Kalau kalian udah lihat frameworknya, pasti kan kebayang sama kalian apa sih yang bakal dibahas ya. Nah, pertama adalah acquisition. Nih, acquisition udah pada ngantri nih kayaknya gitu ya. Apa sih acquisition itu? Nah, acquisition ini teman-teman adalah kita harus lihat nih, kita harus fokus ke bukan hanya ada berapa banyak orang yang kita dapetin ya, tapi kita harus lihat dulu mereka tuh asalnya dari mana sih? Karakternya kira-kira seperti apa gitu. Bisa nggak kita ngelihat atau nge-track nih, kira-kira kalau mereka udah masuk ke website kita atau menggunakan aplikasi kita gitu ya, terus gimana nih caranya biar lebih banyak lagi trafficnya. Kemudian kalau misalnya kita punya traffic rate, beberapa traffic rate atau beberapa channel untuk mereka kunjungi, mungkin ada channel-channel di social media gitu ya, mungkin ada WhatsApp, bukan WhatsApp, maksudnya lebih ke mungkin Instagram ya, Instagram, TikTok, Facebook account gitu ya. Nah, ini dari ketiga channel ini ditambah website, ditambah download link, ini mana yang trafficnya paling tinggi? Ya, mana yang trafficnya paling tinggi? Conversion rate-nya paling tinggi yang mana? Berarti di situ kita harus ngegas, di situ kita harus poles banget, karena disitulah tempatnya atau tempat yang pertama dilihat oleh pengunjung. Nah, kemudian tapi setelah itu kita juga harus lihat nih, yang biaya acquisition-nya sama customer conversion-nya paling rendah yang mana? Biayanya paling tinggi, tapi customer conversion-nya paling rendah. Ibaratnya kalau misalnya kita mau lihat ya untuk acquisition ini, kita juga harus lihat kalau misalnya kita di usaha offline gitu ya, usaha offline nih konvensional, punya toko gitu. Biar cakupan pasarnya banyak, otomatis kita buka cabangnya banyak nih misalnya. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di Jogja, ada lagi mungkin yang di Denpasar gitu ya. Nah, tapi kita dalam menjalankan usaha ini kan kita nggak bisa kita bisa berharap dan kita bisa berusaha bahwa di semua tempat tersebut acquisitionnya besar, trafficnya juga padat gitu. Tapi kita juga harus melihat dan selalu cek reality bahwa pasti ada cabang yang tinggi pendapatannya atau trafficnya juga padat, ada yang ya well not doing so well gitu loh ya. Jadi udah not doing so well, mungkin juga biayanya jadi besar gitu ya, karena nggak berimbang. Maka dari itu kita harus sering-sering melihat mana nih kira-kira yang mungkin bukan conversion tapi acquisitionnya rendah gitu ya, sementara biaya conversionnya juga rendah, conversion rate-nya juga rendah, tapi biayanya tinggi dan kira-kira akan memberatkan usaha kita, sementara kita baru mulai nih gitu. Kalau kita baru mulai udah rugi di sana di sini, bolong di sana di sini, wah ngap-ngapan juga ya teman-teman gitu loh. Makanya kita harus benar-benar bisa cek reality dan menerima. Maka dari itu kita harus rajin-rajin yang namanya evaluasi lagi. Mulai dari acquisition. Nggak cuma nanti soal revenue aja, tapi sudah mulai dari acquisition. Oke. Next adalah activation. Bang Leo tepuk tangan, ikutanlah tepuk tangan ya. Ini zaman SMA kalau udah lihat Bang Leo DiCaprio itu langsung kelepek-kelepek deh rasanya. Oke, activation. Activation ini artinya adalah ya guys, kita bisa lihat di sini. Untuk activation itu seberapa puas sih, seberapa seneng sih gitu ya customer ketika dia menggunakan aplikasi kita. Ya, penting banget kita memberikan customer itu pengalaman yang berkesan. Ingat, pengalaman pertama itu selalu membekas. Ya, kesan pertama itu selalu membekas. Kalau awal-awalnya aja mereka harus udah senang, apalagi lanjutannya gitu, dan mereka bisa jadi loyal gitu. Nah, oleh karena itu kita harus ngetes lagi, harus testing lagi berbagai macam strategi. Ya, ada yang namanya bisnis strategi itu kan macam-macam ya guys. Kita macam-macam bisa kita tes. Nah, itu semuanya kalau bukan semuanya banget sih, tapi kalian harus benar-benar milih strategi apa yang cocok sama produk kalian, yang cocok sama perusahaan kalian. Kemudian strategi itu jangan pernah lelah untuk selalu dicoba. Jadi kalau misalnya strategi A, ternyata strategi A belum mencapai goal yang kita inginkan gitu, ya udah nggak apa-apa, coba lagi dengan strategi yang lain. Misalnya let's say kalian buka nih ya pertama, terus udah gitu kalian buka pertama, kalian menawarkan misalnya buy one get one free, ternyata orang itu nggak butuh sih barang kamu banyak-banyak, karena ternyata produk kalian itu adalah produk yang berupa berwujud barang, kemudian juga tahan lama gitu ya, efisien juga. Jadi nggak butuh sih buy one get one free.
well, satu strategi sudah dicoba dan ternyata tidak memberikan hasil yang kita mau gitu ya. So-so lah orang-orang bergeraknya. Tapi kemudian ketika kalian memberikan misalnya upscaling gitu lah, strateginya pakai upscaling. Beli satu, katakan mungkin ada 2 produk ya, let's say lah, katakan ada yang premiumnya, ada yang apa ya, yang satunya lagi paket hemat, yang satunya lagi ini misalnya paket premium. Tapi kalau misalnya konsumen kita atau customer kita beli yang paket premium, itu kita menyediakan layanan misalnya layanan ada benefitnya ya, ada layanan yang lebih gitu. Let's say lah misalnya free delivery kalau premium, atau mungkin kalau untuk yang premium itu free delivery and free installation misalnya seperti itu. Ini kalau produknya barang ya. Udah apa namanya, cuman tinggal duduk manis di rumah nungguin, udah gitu tiba-tiba sudah langsung terpasang gitu ya, tinggal langsung pakai. Nah itu adalah upscaling. Mungkin strategi yang itu orang bilang, oh bener nih, ini lebih perlu nih, lebih butuh nih gitu ya, dan memang lebih menyenangkan gitu penawarannya. Akhirnya dari situ pendapatannya lebih banyak, penjualannya lebih tinggi gitu, sehingga revenue-nya pun lebih besar. Nah itu strategi-strategi yang harus kita coba, kita harus lihat. Oleh karena itu kita juga harus peka gitu kepada kebutuhan pasar kita apa sih, mereka butuhnya apa. Jadi jangan males-males juga untuk selalu ingat lagi kegiatan zaman dulu yang namanya GOOB or GOOB, get out of the building guys, get out of the building and ask questions gitu ya. Get to know your customers, itu udah paling penting banget. Kita harus kenal, harus tahu, ibaratnya kita tahu banget painnya di mana, mereka mau gainnya apa, sehingga kita bisa deliver apa yang mereka mau dan mereka nggak kapok pakai produk kita. Ya itu activation, ketika mereka bilang keren banget, produk lu keren banget, gue suka gitu ya, itu Paul. Baru di situ kita bisa mengembangkan lagi dan mungkin kita bisa menerapkan strategi-strategi tersebut di toko-toko yang lain atau di tempat-tempat yang berbeda. Bahkan mungkin untuk produk-produk kita yang lain juga. Karena biasanya kalau udah usaha kan kayaknya jarang ya produknya cuma satu doang gitu ya. Biasanya pasti nanti ada diversifikasi produk lagi gitu untuk selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah retention. Lihat Simba ini, bolak kebalik, beli lagi, ada yang lupa, balik lagi, dan baliknya selalu ke tempat kita. Ya, itu retention. Nah, ini yang kita mau, retention. Gimana caranya kita punya tingkat retention yang tinggi gitu ya. Tingkat retention yang tinggi, guys. Salah, kenapa balik lagi ke activation? Retention, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Oke. Apa sih retention? Berapa banyak customer yang balik lagi atau melakukan repeat order ya, repeat order lagi dong, tambah dong gitu ya. Nah, apakah mereka tetap menggunakan produk kamu juga gitu ya. Retention tuh dari situ kita bisa lihat, masih kepake nggak sih produk kita sama mereka, atau malah kita kehilangan customer. Oh bahaya guys, ini udah bukan lampu kuning, lampu kuningnya udah kedip gitu ya. Nah ini udah yang wow awas gitu ya, karena retention ini berarti orang-orang tuh akan terus kembali. Ini yang kita pengen, kembali menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan. Misalnya sekali kita pakai, let's say lah, boleh nggak sebut merek? Boleh lah ya, sebut merek aja. Oke, biar contohnya real gitu. Let's say kita sekarang lagi pandemi nih, pakainya Shopee, misalnya katakan gitu ya, pakai Shopee karena Shopee banyak penawarannya, banyak kemudahannya. Bukan berarti aku nge-endorse Shopee ya guys, aku sendiri belum punya akun Shopee sampai saat ini karena anak gue punya, jadi gue nggak usah punya. Hihiu, gue yang lainnya lagi gitu ya, nggak apa-apa dong, namanya boleh kok konsumen mah. Kita pakai aja yang mana yang menguntungkan kita. Itu kalau saya lagi jadi konsumen. Oke guys, nah retention itu pasti pengen banget, Shopee tuh pengen banget punya retention yang tinggi. Hari ini saya belanja pakai Shopee buat beli, let's say lah, buat beli buku gitu ya, buat beli buku belajar anak saya di rumah. Terus besok saya balik lagi nih karena Shopee menawarkan layanan yang cukup yahut gitu ya dan memenuhi semua kebutuhan saya. Besok saya beli lagi sesuatu dari Shopee. Misalnya let's say lah mungkin eyeliner gue mau habis cuy gitu ya. Beli eyeliner lagi ke Shopee. Terus nanti besoknya beli lagi dari Shopee apalagi something else lah yang gue perlu di rumah misalnya. Nah, ini yang diinginkan gitu. Karena kita punya produk yang banyak dan layanan yang bagus gitu dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan customer kita gitu ya. Mereka akan keep coming back. Ya, and they will repeat their order gitu ya. Bisa order produknya, bisa order service-nya. Pokoknya yang penting adalah how to keep them coming back to our store and buy our product or use our products. Itu paling penting ya guys, retention. Nah di sini nih bajak laut mulai, jangan sampai kita kehilangan pelanggan gitu ya. Kalau misalnya kayak youtuber yang lain mungkin pada kayak, pokoknya guys gimana, kalian maunya apa nih, apa yang mau dibahas gitu, apa yang menurut kalian. Nah gue tanya nih sekalian, biar kalian keep coming back ke channel gue nih gitu ya.
Apa yang mau dibahas? Boleh tulis di komen ya. Kira-kira apa yang mau dibahas gitu ya. Bagian-bagian mana yang sudah kita pelajari, mungkin sudah kita pelajari atau yang belum pernah kita pelajari, yang kalian kayaknya pengen nih, tapi kalau di kelas kayaknya agak ribet karena manusianya banyak, terus sering lupa tersampaikan. Nah mungkin sekarang ingat, tulis di komen ya. Please do share. Jadi aku juga punya bahan yang memang sesuai dengan keinginan kalian dan yang kalian perlukan. Biar apa? Biar ada retention. Enggak deh, maksudnya biar lebih memenuhi dong. Kan kita di sini saling membantu, bener nggak? Buat apa ada channel ini kalau kita tidak pergunakan secara maksimal? Gitu maksudnya. Oke, lanjut. Ini retention ya. Yang tadi retention, kemudian kita lanjut dengan yang namanya referral. The next person that laughs is gonna get a referral. Ya, oke. Ini sifatnya soalnya referral ini sangat apa ya, menular or contagious gitu ya, dan menyenangkan untuk disebar-sebar gitu. Contoh deh kayak kemarin-kemarin tuh di grup WA ya, di grup WA itu seru banget. Siapa membagikan apa gitu, siapa membagikan poin sekian lewat Tokped, gunakan hanya pada hari ini, ngedredet itu dari satu teman ke teman yang lain, ke teman yang lain, ke teman yang lain lagi gitu ya. Wah itu yang referralnya luar biasa. Termasuk kalau saya misalnya kayak kemarin saya sering pakai Paxel ya. Terus udah gitu di Paxel ada yang Iris jangan ragu-ragu untuk membagikan referral. Iris ayo bagikan referral link kamu. Wah semua aja gitu. Ya kali gitu gue harus di WA terus kirim lagi. But kadang-kadang itu memang menyenangkan gitu. Mengirimkan referral itu juga memberikan memberikan keuntungan bagi kita yang menyebarkan referral tadi gitu. Karena setelah saya membagikan referralnya ke teman-teman saya, terus teman-teman saya menggunakan referral link itu, aku dapat komicong, guys, komicong, cuan, ting 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 gitu. Ya menyenangkan lah, walaupun sifatnya deposit dan harus aku pakai di situ juga. But anyway, referral itu dipakai gitu ya karena memang saya pakai aplikasinya. So win-win solution jadinya. Dan referral inilah yang harus kita bisa menjadi salah satu channel yang kita gunakan gitu loh ya. Dalam mengukur sejauh mana konsumen kita tuh menggunakan produk dan layanan kita. Nah, berapa banyak referral yang mau kalian tuju gitu loh. Katakan ya, mau berapa banyak orang-orang yang membagikan referral atau berapa orang yang menggunakan referral link dari kalian untuk ke produk layanan ini. Nah, kebanyakan orang tuh soalnya bakal lebih percaya kenapa referral ini kuat banget ya. Orang tuh percaya banget sama apa yang namanya kata tetangga. Kata tetangga. Ini salah satu strategi marketing yang paling kuat guys, dan lebih banyak mendapat customer ya. Jadi ibaratnya kita menyulap customer kita menjadi influencer nih kalau lihat kata-kata kunci di slide ini. Ya mereka akan percaya banget apa kata influencer. Anak-anak zaman sekarang kan gitu. Ya nggak sih? Anak-anak zaman sekarang termasuk saya juga, Deng. Kalau zaman saya dulu kan saya tanya dulu nih sama sepupu saya, lu udah beli belum sih barang itu? Bagus apa enggak sih? Lipstick yang kemarin bikin keras, bikin ini enggak sih? Bikin bibir kita jadi bukan keras ya, pecah-pecah gitu. Jadi pecah-pecah enggak sih? Atau eyelinernya bleber enggak sih? Dan kalau kata sepupu saya eyelinernya bagus, lipstick yang enggak bikin pecah-pecah bibir, dan aku langsung tahu aku mau beli apa tanpa harus puter-puterin mall. Bener enggak? Nah, referral ini juga begitu sebenarnya. Sistemnya atau basically the same lah. Apa kata tetangga, apa kata saudara. Karena kita percaya banget sama orang-orang yang dekat sama kita. Termasuk dalam hal berbelanja. Apalagi berbelanja deh kayaknya ya. Makanya yang namanya rating. Makanya kita kalau misalnya kayak mau beli di aplikasi Lokapasar yang ada di Indonesia gitu ya. Kita lihat banget rating toko tersebut. Pertama kita lihat ratingnya. Kedua kita lihat ada foto dari konsumen. Misalnya kita lihat buktinya. Kemudian kita baca juga nih mereka bakal ngasih review ya. Review itu seperti apa? Berapa banyak nih yang ngasih 2 atau 1 bintang dalam semua pemesanan itu. Terus reviewnya apa gitu ya? Reviewnya apa? Apa bener bagus gitu ya seperti yang diiklankan atau yang ditulis di bannernya? Atau mungkin ternyata kata konsumennya ternyata begini, tolong dong next time pakai foto asli. Nah yang gitu-gitu kan membuat kita agak-agak ting gitu ya, langsung oke, hati-hati nih gitu. Berarti kita harus lebih teliti lagi sebelum kita memutuskan untuk membeli produk tersebut gitu. Nah tapi referral tuh sekuat itu teman-teman, referral itu sekuat itu ya. Jadi boleh juga kita kita pikirkan benefit apa yang bisa kita berikan kepada konsumen-konsumen kita yang mau berbaik hati untuk mengirimkan referral. Ya sebenarnya bukan berbaik hati juga ya, berbaik hati iya, tapi yang pasti ada win-win solution tadi
gitu ya. Kan orang nggak seneng dong kalau lu menang terus gue dapat apa, gue kalah ya, atau misalnya kayak lu dapat semua terus gue dapat apa, nggak dapat apa-apa, ih enak di lu, rugi di gue Bo, ya nggak sih, rugi bandar. Dan siapa yang mau rugi bandar? No one, nobody, nggak ada yang mau rugi bandar. Tapi kalau kita membantu dalam artian benar-benar membantu, seperti memberikan donasi karena memang niat kita berbagi, itu beda cerita, bukan referral namanya. Oke, ya. Lanjut lagi, kita dari referral ini, karena referral ini adalah salah satu strategi yang paling kuat, gitu ya, salah satu strategi yang paling kuat dan bisa mendatangkan luapan atau banjir konsumen baru, maka kita akan mendapatkan yang namanya revenue. Tarik, takis gitu. Kalau sekarang kan bahasanya gitu ya. Kalau zaman gue masih sikat, begitu ada anak yang ngomong takis, takis apaan? Ya sama lah Bu, kayak yuk jadi kui gitu ya. Nah takis pun ternyata dari sikat. So sikat guys, sikat pasar kalian, sikat pasar kalian, sedot pendapatannya, sedot revenue-nya. Ini seharusnya nomor 5. Kenapa gue jadi dolar? Maaf, mata duitan banget gitu ceritanya, enggak deh. Ya pokoknya revenue itu memang it's all about the money that you will gain. I mean like seberapa banyak gitu loh, seberapa banyak pendapatan yang bisa kalian hasilkan, seberapa banyak juga profit yang bisa kalian masukkan ke dalam perusahaan kalian, apakah itu profitnya masih yang bruto ataukah sudah net gitu ya, sudah bersih. Nah ini juga penting. Ingat kalau kita jualan mah cuan lah pokoknya yang pegang kendali ya, selama masih halal guys, tenang. Ingat, cuan itu kudu halal karena kalian bawa pulang ke rumah, oke? Jadi titip banget nih, yang namanya cuan itu harus halal guys. Nah ini gimana, tapi caranya banyak. Nah ini yang kita hasilkan, revenue. Apa sih sebenarnya revenue? Ya, terus cuannya seperti apa sih? Kalau misalnya memang yang kita kejar pada akhirnya adalah revenue. Nah pertanyaannya adalah sebesar apa kamu punya goal revenue ini? Ya, revenue-nya berapa banyak? Karena kita di sini pasti mencari tahu rencana monetisasi. Gimana caranya biar usaha kita itu memang bisa menghasilkan uang. Dan ini sangat penting untuk startup manapun. Bentuknya macam-macam loh. Bentuknya macam-macam. Nggak cuman dari penjualan barang aja, nggak cuman dari penjualan produk, nggak cuman dari jasa yang kalian tawarkan, tapi mungkin kalian bisa juga menambahkan beberapa layanan-layanan tambahan yang kadang diperlukan oleh konsumen dan itu bisa kalian charge. Maksudnya charge itu adalah ada biayanya ya, ada fee-nya. Katakan misalnya kayak tadi, menawarkan free installation. Berarti kalau misalnya tidak dalam penawaran, there's no such things as free installation. Installationnya bayar lagi dong, kan ada orangnya. Bener nggak? Kan ada orangnya yang ngerjain. Dia meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menginstall produk tersebut. Jadi ya why not, harus dibayar ya. Nah dari situ juga kan pasti ada jasa untuk perusahaannya, ada sekian persen untuk si masnya atau mbaknya gitu ya. Nah jadi revenue itu macam-macam, bisa lagi dari delivery gitu ya. Ibaratnya kalau zaman dulu sih, kalau yang saya pegang adalah kata nenek ya, kata nenek, kita tuh jangan cuma punya satu keranjang. Jadi walaupun perusahaannya satu, tapi boleh dong kerannya banyak. Keran yang A, keran yang B, keran yang C, keran yang D. Misalnya keran yang ini jualan telur, dari jualan telur ada, jadi jualan sayur ada, dari jualan bumbu ada. Itu kan keran-keran yang berbeda. Nah, revenue itu di sini. Maksudnya kita bisa menggandakan revenue itu di sini. Nah, pertanyaannya di sini, di key matrix ini, seberapa besar revenue yang kamu kejar? Dalam hitungan bulan kah? Dalam hitungan tahun kah gitu ya. Nah seberapa banyak. Jadi di key matrix ini yang kalian harus pakai adalah semuanya tuh harus ada angkanya. Kalau misalnya kita balik lagi ke awal gitu ya guys, pada penerapannya nih kita balik lagi ke awal. Ini kan ada 5 hal. Ya ada 5 hal. Sekarang acquisition. Kita lihat acquisition. Berarti ini kesimpulannya ya guys. Acquisition itu berarti berapa lama, dari mana, berapa banyak, channel yang mana yang harus kalian pilih, terus berapa banyak yang mau kalian kalian tuju. Harus ada angkanya. Makanya namanya metrik. Semuanya harus terukur atau harus smart. Kalian benar-benar harus smart, harus specific, measurable, attainable, SMARR, reachable, dan attainable T. Ya, true. Gitu. Itu timeable, timeable, ada waktunya. Dalam berapa waktu? Smart itu harus spesifik. Acquisition udah spesifik tuh. Yang spesifik lagi measurable. Acquisitionnya berapa banyak?
ya. Attainable, bisa nggak sama kalian dicapai gitu ya. Kemudian R, reachable, bisa nggak, didukung nggak gitu, tercapai. Attainable bisa dilakukan, reachable bisa terjangkau. Kemudian ada time-nya, dalam waktu tertentu. Semua ukuran itu harus menggunakan SMART tadi, ya, SMART. Oke, nah acquisition-nya seberapa banyak, dari channel yang mana, seberapa banyak. Kemudian activation-nya, sepuas apa mereka masuk, mau berapa orang yang kemudian dari cuman main ke website doang, mengunjungi website doang, kemudian di convert, akhirnya dia mendownload aplikasi yang kalian miliki, kemudian mulai menggunakan platform kalian. Mau berapa banyak dalam 1 bulan, 1 minggu, terus retention dalam 30 hari, berapa kali orang tersebut bolak-balik menggunakan platform kalian, menggunakan feature-feature yang berbeda, mungkinnya feature apa yang mereka pakai, mana yang sering mereka pakai. Oke, terus berapa banyak. Terus udah gitu berapa juga referral links yang dibagikan gitu ya, karena mereka senang. Itu juga harus ada. Ingat, smart ya, smart. You have to be smart in everything guys. Beneran deh. Sekarang mah udah gak ada lagi cerita yang kayak, ya kan kita mah beda, kamu mah pinter, aku enggak. Sorry Dori Mori, itu udah so yesterday. Mental-mental kayak gitu tuh udah so yesterday, so last week, so last decade, last century even. Jadi sekarang tuh udah gak ada lagi. Kita semua harus jadi orang-orang yang smart. Ya, kita semua cerdas, terbukti. Dengan pilihan kalian mengklik channel ini aja, terus mau nonton dan meluangkan waktu aja, itu sudah terbukti kalau kalian anak-anak yang smart. Bener gak? Oh iya dong, smart. Ya kan? Caranya banyak. Yang penting apa yang kalian pelajari dan gimana kalian mengaplikasikan itu. Itu yang penting. Ya, cie. Nah, setelah itu kenapa jadi cie? Maaf, old schoolnya kambuh, pasti ada cie-nya. Oke, selanjutnya adalah revenue. Berapa banyak revenue-nya? Jangan malu-malu. Jangan ragu-ragu. Jangan gak pede gitu dong ah. Kalau perlu beli PD-nya di Tokped. Salah. Ada kali yang jual PD gitu ya. Tapi PD aja kalau misalnya memang spesifik, bisa terukur, jelas gitu ya. Jelas misalnya kalian punya produk kalian harganya 100.000, tapi yang butuh itu setiap hari 1 juta dan 100 juta, why not? Misalnya, ya, hebat kan kalau kalian bisa menciptakan atau punya produk seperti itu. Atau katakanlah nggak usah muluk-muluk, kalian jualan makanan, semua orang butuh makanan, ya, dan butuh makanan kalian tuh ciri khasnya nggak ada yang nandingin, bener-bener punya karakter sendiri gitu ibaratnya. Nah, kalian dari mulai tes pasar kemarin udah ketahuan nih, minimal sehari itu terjual 100 pack. Misalnya cuma jualan 50.000, terus 100 pack. Berarti kalian akan dapat berapa? 5 juta dong guys. Oke, ya. Nah, kebayang nggak? Itu kan setiap hari. Ya sudah, itu sudah minim-minimnya. Berarti kalau misalnya dalam sebulan yang itu ada 25 hari, berarti katakanlah 25 hari lah ya, udah dipotong-potong sama libur gitu. Berarti 125 juta itu bukan impian. Benar sih gue ngitungnya? Coba tolong dicek lagi. Jangan-jangan gue salah ngitung lagi. Tapi maksudnya adalah itu bukan hanya sekedar isapan jempol aja teman-teman. Kalau memang misalnya benar begitu adanya, sudah kalian tes ketika kalian melakukan kalian melakukan validasi ya, kok jadi lupa, melakukan validasi tersebut dan itu terus terjadi, sudah menjadi satu pattern atau jadi satu pola yang pasti. So kalian harus percaya diri, revenue-nya bisa kalian capai berapa. Jangan ragu-ragu. Oke, orang ragu-ragu nanti nggak dapat apa-apa. Yes, kalau mau gas, gaspol, curhat belakangan. Oke teman-teman, nah itu yang saya bisa berikan di pengalaman kita hari ini. Pokoknya kalau kita masih muda itu ya guys ya, kita harus eksperimen. Jangan malas mencoba. Percaya diri, coba aja terus. Orang kita masih muda, insya Allah umur masih panjang, tenaga masih kuat. Ya nggak sih? Mendingan kita mencoba segala macam sekarang, kejeduk sana, kejeduk sini, maju kena mundur kena gitu ya, tapi kalian gagal lebih cepat. Bukan gue ngedoain kalian gagal loh ya, tapi ketika kita gagal lebih cepat, kita akan belajar lebih cepat, and we also will succeed faster. Orang lain belum mulai, kita udah finish. Itu yang kita mau, benar gak sih? Maksudnya usahanya ya guys, udah finish misalnya, kemudian mengembangkan usaha lain. Dan siapa yang bisa melakukan ini? Who can do this? Yes, you got this. You got this, kata si Mas ini juga. You got this. So you got this guys. Okay, you also got this lesson. Kalau ada pertanyaan boleh lagi share di komen, dan jangan lupa kalau ada yang mau di share juga di komen ya. Tulis komennya, insya Allah saya baca. Kalau telat-telat 1-2 hari mohon maaf ya.
Tapi saya akan selalu usahain baca dan selalu usahain ngejawab juga pertanyaan-pertanyaan kalian. Walau kemarin itu ada yang lucu. Pertanyaannya ada, tapi begitu saya klik kok aneh, hilang ya. Kayaknya pertanyaan atas yang namanya, oh Yusuf, Ucup, are you seeing this? Oke, Ucup, kalau kamu nonton, tolong Cup tulis lagi pertanyaannya apa Cup, karena ada sesuatu yang aneh. Saya coba jawab, tapi pertanyaannya hilang. Ya, pertanyaannya hilang, jadi jangan baper, nggak niat nggak jawab. Mau jawab, tolong ditulis lagi ya Cup. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang berkenaan dengan pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih banyak gitu ya, materi untuk Lean Startup ini juga disponsori dibantu oleh Idea Space gitu ya. Idea Space ini yang ngetrain kita. Thank you banget Idea Space gitu ya. Sukses selalu semuanya, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Iris Fathia Maharani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.